Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Ini adalah sesi kedua. Jadi Bapak Ibu selalu saya sarankan untuk mendengarkan sesi 1 dan 2. Karena ada kaitannya. Tadi pagi kita bicara soal topik utamanya kan change or die. Berubah atau mati. Tadi pagi menekankan tentang mengeraskan hati. Di sesi kedua ini kita akan menekankan soal perjuangan yang berat untuk berubah itu. Berubah itu tidak gampang. Faktanya manusia itu sangat amat sulit untuk berubah. Bahkan untuk hal yang sepele saja sangat sulit berubah. Orang yang merokok suruh berhenti merokok. Sulit. Padahal itu cuma merokok, belum yang lain. Ya. Orang yang suruh berubah selera makannya sulit banget. Orang yang sukanya daging nggak suka sayur. Orang yang sukanya sayur nggak suka daging. Sangat amat sulit. Terkadang dihadapkan pada pilihan hidup atau mati aja nggak berubah loh orang. Ini benar-benar mengherankan. Disuruh pilih hidup atau mati, nggak berubah masih. Di ujung maut saja nggak berubah. Padahal Alkitab berkata begini, Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Artinya, meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosamu tidak akan diampuni kalau tidak sadar dan bertobat. Itu artinya. Kalau baca ayat itu harus diresapi artinya apa. Banyak orang tidak mengerti. Dalam terjemahan salah satu bahasa Inggrisnya, repent. Bertobatlah kau, repent. Then, and turn to God. Turn to God. Kamu bertobatlah, balik ke Tuhan. Repent dipakai kata metanoeo. Artinya berubah. Apanya yang berubah? Bukan luarnya, bukan pakaiannya, tapi dalamnya. Pikirannya, hatinya, cara berpikirnya, cara bicaranya, mindsetnya, semuanya berubah. Dan kita tahu faktanya orang tidak gampang berubah. Sekalipun sudah usianya lanjut, masih tidak mau berubah. Entah apa yang ditunggu. Sulit banget ya. Disuruh berubah, turn to God, kembali ke Tuhan. Epistrevo, artinya turn back atau return. Return to God, kembali ke Tuhan. So that, sehingga, your sins may be wiped out. Wipe out itu disapu habis. Itulah sebabnya Alkitab berkata, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Kirmisi itu, kalau pakaian kena lunturan kirmisi, itu nggak gampang dicuci loh. Dia melekat, tapi akan menjadi putih dengan kuasa Tuhan. Pengampunan Tuhan itu sempurna, saudara. Tetapi kalau kita bertobat, kalau tidak bertobat, tidak diampuni. Makanya teologi yang mengatakan, asal engkau mengaku dengan mulutmu percaya, kau diampuni selamat. Salah itu. Kalau di zamannya para rasul benar, ngaku dengan mulut itu udah siap mati dia. Sebab zaman penganiayaan. Hari ini banyak orang mengaku dengan mulutnya, tapi sementara itu tetap berbuat dosa. Tetap hidupnya kasar, tetap tidak jujur, tetap mata keranjang, di matanya banyak keranjangnya. Aduh, kadang-kadang manusia itu gimana ya?
sulit banget ya. Perubahan itu seperti mau mati rasanya. Ada mahasiswa saya yang nggak doyan sayur, saudara. Saya suruh belajar. Kayak kambing katanya. Loh, jadi saya kayak kambing dong. Saya sukanya sayur soalnya. Gimana caranya belajar? Gampang, saya bilang. Makan aja. Nggak bisa Pak, mau makan kelihatan sayur. Kalau gitu di blender. Mantep toh. Saya bilang, kamu besok coba blender. Blender apa Pak? Blender pare. Sekalian aja. Ya, aduh. Iya, rasain dulu pahitnya, nggak enak. Nanti kamu lihat makan sayur itu jadi enak. Iya, orang mesti dicelup dulu ke dalam penderitaan. Baru dia bisa bersyukur, iya ya. Kalau orang masuk ICU, waduh, nafas saja susah. Udah dikasih oksigen pasti sesek Pak. Berapa itu nilainya? Kalau suruh bayar, terus Bapak Ibu, enak banget sekarang. Lega. Mau dibayar berapa itu? Tak ternilai itu harganya. Lah kok belum masuk ICU? Waduh, saya pernah cerita nggak ya? Saya isi bensin, ada anak muda pakai mobil sport. Mobil apa itu ya? Saya tuh nggak ngerti mobil soalnya. Mobilnya gepeng kayak mobil Batman gitu. Dia set gitu. Wah, wih. Gitu. Dia keluar dari mobilnya. Buka mobil itu gini. Sudah. Gayanya gitu. Loh, ini gaya sekali. Gila, masih muda banget padahal. Habis itu dia ngerokoknya itu, bukan ngerokok kan biasa gini orang-orang. Dia enggak. Wih, gila. Saya bilang sama istri saya, kita hitungin berapa detik sekali dia nyedot. 3 detik. 1, 2, 3. Nyedot aja pakai tenaga dalam. Saya bilang sama istri saya, nggak sampai 30 umurnya. Iya, hukum tabur tuai, nyedot aja sampai serius banget gitu. Waduh, itu susah loh berubah. Susah. Nanti kalau disuruh berubah ya alasannya macam-macam. Asem Pak mulutku. Pahit. Iya, alasannya gitu. Padahal untuk orang yang nggak merokok, merokok itu pahit. Pahit banget sih. Kok orang bisa suka ya? Saya pernah nyobain ngerokok waktu mahasiswa dulu. Kenapa sih orang-orang itu ngerokok seneng banget gitu? Kayaknya enjoy gitu. Saya coba. Pahit. Gak enak. Mungkin kedua kali enaknya. Makin pahit. Mungkin 10 kali. Pusing saya. Ini kenapa sih orang-orang ini? Gak. Saya bilang. Udah gitu. Waduh. Susah loh kalau udah ngerokok. Putusnya itu susah. Ya. Itu baru rokok. Belum dosa. Ada orang yang konseling ya. Pak, saya disuruh konseling nih sama Bapak. Kenapa? Soalnya saya selingkuh, Pak. Terus yang nyuruh siapa? Istri saya, Pak. Kalau kamu nggak ngadep pendeta itu, kamu pergi aja, cerai kita. Oh, sampai segitunya ya, Pak? Iya. Lah Bapak kenapa kok selingkuh? Ya itu Pak, saya itu nggak tahu kenapa Pak. Saya kalau lihat pipi putih dikit gitu Pak, langsung saya itu jatuh dalam dosa Pak. Saya bilang gini, besok saya bawain sapi putih ini ya. Saya bawain sapi ya. Habis alasan, Bapak udah berapa kali selingkuh? 20. Wih, saya sampai kaget, serius Pak. Sebenarnya enggak 20 sih Pak, 25. Loh, nambah malan. Ini serius loh. Saya sampai, oh pantes. Itu istri Bapak masih bagus, Bapak suruh ngadep. Kalau yang lain-lain udah diusir Pak, dipentung kalau pulang. Gimana dong caranya? Enggak ada caranya. Bertobat? Enggak ada itu, dikurangi dikit-dikit, enggak ada. Orang rokok kan dikurangi dikit deh. Dulunya sehari sepak, sekarang setengah pak. Nanti berapa hari lagi 3 aja, berapa hari 2 aja. Berapa hari kemudian 3 lagi. Balik lagi 1 pak lagi. Iya pasti begitu.
Kalau bertobat itu enggak, dies, cerai. Itu. Cerai sama dosa. Itu. Enggak ada caranya dikit-dikit. Kalau dikit-dikit nanti alasannya itu kalau ditanya. Sudah Pak, sudah tobat belum? Sedang proses. Kalau dikit-dikit selalu gitu jawabannya. Saya udah tahu deh. Enggak, harus, dies, putus. Repent. Bertobat. Itu kalimat perintah loh, itu. Itu kalimat perintah itu. Diperintah kita. Suruh bertobat. Kalau enggak dosamu tidak diampuni. Kadang-kadang orang disuruh bertobat ya, disuruh pilih. Tapi dia enggak mau loh. Bertobat ya supaya selamat. Percaya Tuhan Yesus ya, enggak. Loh, kalau orang menolak suatu pilihan, harusnya dia punya pilihan yang lebih baik. Betul enggak? Kebanyakan enggak loh. Kamu enggak percaya Tuhan Yesus, kamu punya siapa? Ya enggak punya sih. Loh, enggak punya sombong. Ditawarin Tuhan Yesus enggak mau. Ada yang ditawarin Tuhan Yesus enggak mau karena apa atau enggak? Ini selalu saya ceritanya beneran nih. Ada orang cerita, aduh Pak, saya 7 tahun enggak mau Pak terima Yesus. Kenapa? Saya takut Pak. Saya kalau ke gereja itu katanya suruh bayar 10%. Dipajekin Pak katanya. Duh, pajak. Persepuluhan maksudnya. Enggak, di sini enggak ada persepuluhan. Datang aja bertobat. Bukannya harus Pak. Enggak. Yang harus adalah persembahkan seluruh hidupmu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Emangnya Tuhan butuh duitmu apa? Tuhan enggak butuh duit. Yang butuh duit gereja. Untuk bayar listrik. Ya dong, masa listrik enggak bayar. Tapi Tuhan enggak butuh. Enggak usah ngomong perpuluhan di sini. Enggak usah ngomong buah sulung. Semuanya itu juga milik Tuhan. Udah gitu aja. Ya, oke. Yang bikin orang susah berubah itu ya, satu, makin tua seseorang makin sulit berubah. Mungkin kalau sudah tua itu otot-otot rohaninya mulai kaku kali ya. Jadi nggak fleksibel, nggak gampang berubah. Makin tua makin sulit berubah. Iya, saya perhatiin gitu ya, makin tua makin sulit berubah. Makin kaya makin sulit berubah juga. Karena dia mengandalkan uangnya biasanya. Iya. Banyak sekali orang kaya yang tidak mau ke gereja. Kenapa? Kalau hari Minggu dia mau ke gereja, dia panggil gerejanya. Maksudnya pendetanya datang ke rumah. Coba. Dia pikir bisa dibeli dengan uang. Dia pikir dia bisa beli. Ya kalau pendeta bisa dipanggil. Tuhan Yesus coba aja kau telepon. Gak ada, gak dipanggil. Gak bakalan datang untuk orang-orang seperti itu. Orang itu harus merendahkan diri. Kau itu bukan siapa-siapa. Kita semua bukan siapa-siapa. Kalau kita bisa hidup karena anugerah Tuhan. Iya. Kalau kita bisa nafas enak aja, udah bersyukur. Ada orang yang sakit kanker. Suaminya sakit kanker. Istrinya sedang gendong anak kecil, baby. Hadap. Saya bilang, aduh, masih baby lagi. Ini kenapa ya? Kok kena kanker ya? Saya tanya dia, aduh kamu mesti sembuh. Berubah ya? Mau sembuh? Mau Pak? Bener, mau? Mau? Seandainya kau suruh makan tanah tapi sembuh, mau nggak? Mau. Wah bagus kalau gitu, semangatnya bagus. Jangankan makan tanah, saudara. Disuruh makan kotoran aja, kita makan kalau itu sembuh. Iya serius ya. Demi anak masih kecil. Saya ajarin, kalau mau sembuh dari kanker begini caranya. Kita harus lakukan bagian kita, baru Tuhan lakukan bagiannya. Enak aja, mau gratisan semuanya. Gak ngapa-ngapain. Pakai ayat lagi. Tuhan memberkatiku selagi aku tidur. Jadilah dia pemalas. Pakai ayat. Akhirnya dia mengerti. Dia berubah. Tapi perubahannya cuma sebentar. Cuma berapa hari. Di hari-hari berikutnya enggak. Hidup sekali kok begini. Makan gak enak soalnya. Ya udah. Hidup ini pilihan. Gak berapa lama meninggal.
Ada lagi yang lebih parah. Ini gembala loh. Gembala dan anaknya itu kena kanker. Sekeluarga kena kanker. Saya bilang kalau mau sembuh begini-begini. Ngerti nggak Pak? Ngerti. Oke. Kita kirimin bahan-bahannya itu. Udah. Baru sehari. Besoknya ketemu saya di depan gereja lain. Loh ngapain Pak di sini? Susah itu Pak, yang Bapak ajarin itu, ini aja gampang. Tinggal minum yang didoain itu, lalu sembuh saya. Oh, ya kalau itu bisa sembuh saya senang juga. Siapa sih yang nggak suka kesembuhan, iya kan? Oh silakan. Kalau imannya seperti itu silakan. Berapa bulan kemudian meninggal. Orang mau cari shortcut. Orang mau cari gampangan. Nggak ngapa-ngapain didoain sembuh. Loh bukan Tuhan nggak bisa sembuhkan? Bisa. Tapi setelah disembuhkan kau bertobat nggak? Itu yang lebih penting. Sebab kalau seseorang mengalami mujizat sembuh, nanti juga mati lagi. Pasti. Emang ada orang yang nggak bisa mati di dunia ini? Pasti mati. Ya kan? Makanya perubahan itu, bagaimana ya supaya manusia itu berubah ya? Itu pertanyaan besar dari dulu itu. Bertobatlah, semua para nabi juga udah teriak-teriak. Manusia nggak mau berubah. Ada satu binatang yang tidak mau berubah. Gajah itu nggak mau berubah. Dia kalau dikasih jalur jalan gitu ya, terus besoknya di jalan itu kita blok pakai sesuatu bangunan gitu ya, dia nggak mau minggir. Pokoknya jalanku ini diterjang terus itu. Itu gajah. Manusia kan bukan gajah. Lah sudah tahu di depannya maut, terjang terus saja gitu. Gajah kalah malah. Aduh, sudah tahu kalau kau nggak bertobat nanti kau binasa. Diterjang terus. Waduh, itu saya dari dulu tuh ya, diam-diam itu merenungkan terus. Apa sih kebenaran itu? Itu dari dulu masih muda. Itu sudah ketemu. Makanya saya sampaikan 7 natur kebenaran. Yang satu lagi yang menjadi saya pengen tahu itu ini, kenapa manusia nggak berubah? Nanti saya mau bikin satu seri anatomi kebenaran, anatomi perubahan. Kenapa manusia nggak berubah? Ada sebabnya. Dan itu ada di Alkitab semua sebenarnya. Nggak perlu cari di luar Alkitab. Kalau orang belajar psikologi dan sebagainya itu nggak akan menemukan kenapa manusia nggak berubah. Bisa ngerubah nggak? Nggak bisa. Cuma firman Tuhan yang bisa rubah. Masalahnya itu ya, waktu yang kita punya nggak panjang, pendek. Kecuali kita punya 1000 tahun ya masih nanti aja lah ya, masih lama. Lah waktunya 70 tahun rata-rata. Sekarang umur berapa ngomong-ngomong? Ayo, berapa? Yang paling muda aja deh, berapa? 20? 30? Berarti masih berapa sisanya? Kalau 70. Apalagi yang sudah putih rambutnya. Saya mulai banyak putihnya juga nih. Aduh, hari ini luar biasa loh. Ada satu oma-oma yang umurnya 89 ya, hadir. Wah. Bisa naik ke lantai ini, sehat, ya kan? Nanti saya umur 90 masih khotbah. Masih di sini ya. Oke. Saudara jangan buru-buru mati ya. Jaga kesehatan. Kecuali sudah dipanggil Tuhan ya oke siap Tuhan. Itu. Yang masih muda jaga kesehatan. Jangan sebentar lalu sakit-sakitan. Lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ya. Dulu saya pernah lumpuh loh kaki saya. 3 minggu. Tapi memang belum waktunya. Saya tengking dalam nama Yesus langsung sembuh. Artinya saya masih PR-nya banyak. Saya bilang Tuhan kalau aku lumpuh gak bisa khotbah, gak bisa apa-apa nih. Saya tengking langsung berdiri saya. Tuhan itu gak usah diragukan. Tetapi kalau Tuhan gak sembuhkan ya gak apa-apa. Terserah Tuhan aja begitu. Itu iman yang benar. Tapi bagian kita itu berubah. Jangan gak berubah.
Khotbah udah ini berapa ribu kali nih ya. Udah khotbah masih belum berubah. Kalau boleh milih ya, Tuhan kalau boleh pilih nih, aku mau ke gunung aja deh. Oh teriak-teriak gitu nggak ada yang berubah. Ada sih Pak, dikit katanya. Berubah dikit. Aduh, berubah nggak boleh dikit, harus signifikan. Apalagi kalau sudah tahunan. Topik berubah ini memang suatu misteri. Kenapa orang berubah, kenapa tidak? Tapi kalau kita belajar sebenarnya bukan misteri juga. Di California pernah ada suatu research, penelitian. Dikumpulkan orang-orang yang sakit jantung, jantungnya sudah mampet 90% lebih. Artinya setiap saat bisa meninggal. Dan sudah sakit hati lagi. Sudah sakit jantung, sakit dadanya, udah sering. Dikumpulkan, diajarin supaya tidak meninggal, supaya sembuh begini pola hidupnya harus berubah. Mengerti? Mengerti. Oke, Bapak Ibu sekalian akan ditemani oleh seorang peneliti yang nyatet perubahan gaya hidupnya. Dari 100 orang, 95 tidak berubah sedikit pun. Dicatat terus setiap hari nggak berubah sedikit pun. Ya itulah yang meninggal semua. Yang berubah belum meninggal. Itu udah di ujung maut loh, nggak mau berubah tetap. Ya, aneh ya. Kalau teori saya ya, kalau saya sakit, saya mau sembuh, disuruh apa aja sama Tuhan saya mau. Jus pare, jangankan jus pare Tuhan. Tiap hari jus pare juga nggak apa-apa. Iya, sebenarnya begitu harusnya. Mental kita harus semuanya untuk Tuhan. Pahit mah enteng. Oh belum pernah disalib kan? Tuhan Yesus sakitnya seperti apa itu? Waduh. Makanya ya, saya itu tahan sakit. Ada suatu tukang urut, saya pernah keselio kan. Tukang urutnya ngancet kencang, saya diam aja tetap. Kuat banget ini Bapak ini gitu. Kalau orang udah teriak-teriak gitu, saya diem aja. Bukan nggak sakit, tetap sakit. Diem aja kenapa? Saya membayangkan Tuhan Yesus di kayu salib loh. Itu jauh lebih sakit tuh. Jadi sakitku ini ya udahlah sakit gitu aja. Mendingan daripada teriak-teriak, makin teriak makin sakit. Aduh, iya kalau kita bayangkan Tuhan Yesus, aduh pengorbanan Tuhan begitu hebat. Terus kita lihat diri kita belum berubah, terus kita lihat umur kita, aduh terus kita lihat teman-teman kita mulai pulang satu persatu. Waduh, hari-hari hidup manusia seperti deretan awan, lewat begitu saja. Ya, cepat sekali. 10 tahun dari sekarang itu cepat. Sebentar lagi Natal, tahun baru. Gitu lagi terus setiap tahun. Ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu.
tampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kita harus bertanya-tanya, untuk apa hidup kita ini? Apakah untuk bersenang-senang? Yang penting senang hari ini, belakangan gak perlu dipikirin. Ada orang yang begitu soalnya. Hidupku ini seperti air, Pak, mengalir kemana saja aku ikut. Waduh, dia gak pernah perhatikan air mengalir kemana. Coba aja Bapak Ibu kalau mandi airnya ngalir kemana itu? Ke got. Hidupku seperti angin. Angin bertiup entah kemana lalu gak ada lagi. Niru kok niru yang enggak. Niru itu hidupku harus seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Seringkali di masa tua seseorang, dia masuk ke dalam masa kebodohan. Bukannya berubah sih, makin menjadi-jadi. Tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Makin jadi apa? Aduh, jangan sampai saudara. Makin sombong, makin kasar, makin tidak takut Tuhan. Salomo yang dikatakan orang sebagai manusia paling berhikmat di zamannya, ternyata bodoh juga dia. Di hari tuanya Salomo, ia mengikuti istri-istrinya itu, yang kafir. Bahkan ia menyembah dewa-dewi mereka. Asyera, Asitoret, Dagon, Baal, Moloch, semua diborong sama Salomo. Pada itu orang berhikmat loh. Makanya ya, kalau zaman sekarang hikmat Salomo nggak ada papanya, saudara. Makanya Alkitab berkata di Perjanjian Baru ini, bunga bakung yang begitu indah. Ngomong-ngomong, saudara tahu bunga bakung nggak sih? Nggak ya? Saya kemarin ke Israel bulan Maret. Itu lihat ada satu bunga dari jauh itu, merahnya itu ngejreng. Ngejreng itu apa? Wah, cetar. Waduh, bisa mengcereng gitu. Itu kayak di komputer tuh kayak diedit gitu. Itu apa itu? Setelah dideketin memang ngejreng gitu. Wah, merah banget gitu. Bagus banget tuh. Dia paling indah di sekelilingnya. Luar biasa loh itu. Saya baru tahu loh bunga bakung itu. Kalau lihat di Google salah, bunga bakung ditunjukin yang lain-lain gitu. Itu ternyata, loh, indah banget. Alkitab berkata, Salomo saja yang begitu hebat, megah, tidak didandani Tuhan seindah bunga bakung. Waduh, Salomo aja kalah sama bunga bakung. Kamu, kita semua, didandani Tuhan melebihi bunga bakung. Artinya kita didandani melebihi Salomo. Asal jangan bodoh, malah menyembah dewa-dewa. Hari ini gak ada lagi mungkin kita yang menyembah dewa, tapi dalam hatinya menyembah Mammon. Menyembah yang tidak kelihatan, menyembah dirinya sendiri. Ketika seseorang meninggikan egonya, dia sedang menyembah dirinya sendiri sebenarnya. Dan orang seperti itu sulit berubah. Ada banyak akibat, banyak penyebab orang tidak berubah, manusia tidak berubah. Ya. Salah satunya mengeraskan hati yang tadi pagi. Itulah sebabnya kita harus all out supaya berubah. Ternyata ancaman itu nggak efektif loh, saudara. Saudara kalau nggak berubah ke neraka. Nggak efektif tuh. Ada orang yang malah masa sih. Beneran. Nggak takut. Iming-iming juga nggak efektif. Kamu kalau bertobat ke surga loh. Surga nggak tahu Pak di mana, kayak Bapak pernah ke surga aja. Nggak efektif. Ancaman maupun
iming-iming tidak efektif. Terbukti, mujizat pun sangat tidak efektif. Itu sebabnya menekankan mujizat itu percuma. Tiap hari ngomongnya mujizat terus. Percuma itu. Nggak belajar dari Alkitab sih. Bangsa Israel kurang apa? Dalam perjalanan keluar dari Mesir, dia lihat laut terbelah. Laut, saudara. Terbelah loh. Bahkan mereka berjalan di tengah-tengahnya lihat dinding-dinding akuarium. Nggak berubah tuh. Sepanjang jalan dia kalau siang hari dia dipimpin oleh tiang awan. Kalau malam hari tiang api. Itu ajaib banget kan? Itu apa itu? Gitu. Setiap hari dikasih makan. Roti mana yang turun dari surga? Bukannya bersyukur, malah gini. Ih, roti mana ini nggak ada rasanya, hambar, bosen aku. Aku mau daging Musa. Marah-marah mau daging. Itulah cerita awal istilah kedagingan. Disediain roti mana dari surga, pengen daging. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh. Ya udah deh, Musa kasih burung puyuh. Tapi, ada tapinya, makan secukupnya. Tapi orang Israel makan daging burung puyuh. Sampai burungnya masih di sini, mati dia. Mati, mungkin keselak kali ya, mati. Alkitab mencatat gitu loh. Kedagingan. Itu Israel sampai menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan putus. Kurang apa lagi? Tuhan sudah pakai segala cara loh. Pertama terbelah laut. Sungai Yordan bukan terbelah tapi putus. Alirannya berhenti gitu. Kayak ada yang nahan. Coba. Kurang apa lagi? Tapi nggak berubah. Sudah lihat mujizat begitu hebat. Disuruh maju ke Kanaan, orang Israel bilang apa? Enggak ah, itu orangnya gede-gede, nanti kami mati. Enggak takut. Enggak takut Tuhan. Akibatnya mereka mati di padang pasir, muter-muter terus. Mati. Umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan langsung binasa. Makanya teologi yang mengatakan kalau Tuhan memilih pasti selamat. Nggak bisa binasa, nggak bisa menolak anugerah, gitu katanya. Salah. Faktanya umat Israel dipilih Tuhan langsung. Binasa. Makanya ditegaskan di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena mereka menolak pengenalan itu, nggak mau belajar. Nah, kok nggak bisa menolak anugerah? Manusia itu bisa menolak. Bahkan yang sudah mengecap karunia-karunia roh bisa murtad lagi kata Alkitab. Banyak orang ngarang-ngarang teologi. Merasa pinter. Alkitab dilawan. Aneh-aneh. Zaman sekarang banyak sekali yang ngelawan Alkitab. Apalagi kalau ngomongnya di YouTube kasar. Apalagi sengaja bikin sensasi biar subscribernya banyak. Aneh. Aneh itu, mamon yang dicari, bukannya kebenaran. Ya, gak mau berubah sih. Yang susah berubah itu siapa, saudara? Pendeta. Karena merasa bisa khotbah, sudah pinter. Uteknya itu sudah pinter, merasa pinter. Padahal gak tahu apa-apa dia. Alkitab aja gak dibaca, modalnya cuma Maleakhi 3 ayat 10. Ayat 1-nya nggak dibaca. Ayat 9-nya aja nggak dibaca, satu ayat sebelumnya. Itu Tuhan lagi marah-marah, dipakai ayat 10-nya doang. Nggak takut Tuhan sih. Bagaimana mau berubah kalau kayak gitu? Orang itu bisa berubah kalau dia mengosongkan diri. Supaya diisi yang baru, barulah berubah. Kan begitu? Iya nggak? Kalau orang nggak mau mengosongkan diri ya nggak bisa. Seumur-umur nggak bakalan berubah. Orang mengeraskan hati sih, dikasih tahu nggak mau belajar. Kalau orang mengeraskan hati ya, siapapun yang ngomong, Tuhan sendiri yang ngomong juga nggak mau berubah dia. Kita itu ya, kalau mau berubah, yang pertama kosongkan diri kita. Jangan punya premis, jangan punya aku sudah tahu.
Dikosongkan dulu, dicocokkan lagi dengan Alkitab. Baru bisa berubah. Kalau enggak berubah. Kita harus rela melepaskan diri dari segala milik kita. Tuhan Yesus yang berkata, jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Melepaskan diri itu bukan dibuangin semua gitu. Rumah dibuang, dijual, kasih gereja. Bukan. Jangan merasa memiliki karena semuanya milik Tuhan. Kita itu harus gini loh saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Orang kalau bisa mengosongkan dirinya, dia gampang berubah. Banyak orang memiliki berhala, yaitu dirinya sendiri. Disuruh berubah tidak mau. Bilangnya amin, tapi tidak berubah sedikit pun. Saya sudah lihat banyak contoh. Kenapa ya Tuhan dia itu begitu ya? Kalau nggak berubah kok nggak bisa selamat. Tuhan tidak berkenan. Alkitab saja bicara loh. Kalau engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu belum? Jangan, aku masih sama Pak seperti yang dulu. Loh kok nggak berubah? Nggak berubah ya nggak diampuni. Dari dulu sebenarnya Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan selalu peringatkan siapapun yang mau jatuh dalam dosa diingetin. Tidak mungkin tidak. Kain diingatkan Tuhan, Kain di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Jangan bilang tidak diperingatkan ya. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sudah diperingatkan. Tapi rupanya Kain tidak mau berubah. Tidak mau berjuang dia. Kain itu kan panas hati ya. Dia kesel lihat adiknya. Mau bunuh adiknya. Mestinya dia berjuang ketika mendengar kata Tuhan itu. Firman Tuhan. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kesel Tuhan. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Iya Tuhan. Lawan. Ini enggak. Aku memang kesel. Enggak berjuang. Kita semua harus berjuang melawan diri kita sendiri. Musuh terbesar itu diri sendiri. Jangan nyala-nyalain setan. Aku selingkuh gara-gara setan, Pak. Setan mana? Setan itu dirimu sendiri. Selingkuh kok nyalain setan. Memang otaknya itu gak beres. Udah punya istri, sukanya sama istri orang. Suruh gandeng istri sendiri, malu. Malu, wah udah lama married. Gandeng istri orang gak malu.
Dunia ini kebalik-balik emang. Aneh. Kita jangan jadi orang aneh, saudara. Makanya kita harus berubah. Aku sudah benar. Enggak, belum. Pasti ada yang bisa dirubah. Ibarat PR itu, PR kita masih banyak. Jangan tidak berubah, saudara. Saya itu merenungkan perubahan itu sudah lama dari dulu. Kenapa ya Tuhan? Kok manusia enggak berubah? Saya mikir gitu, diri saya sendiri. Kenapa saya mau berubah? Waduh, sulit juga loh. Iya, tapi akhirnya saya tahu kenapa manusia enggak berubah. Salah satunya memang berhala dirinya itu. Enggak, aku yang benar. Mengeraskan hati dia. Coba kalau orang belajar ya, kosongkan dulu semuanya. Coba deh aku cara ini. Coba cara ini. Coba dulu. Jangan bilang, enggak bisa. Aku dari sononya memang begini Pak. Aku jenis kepribadiannya kolerik. Mungkin nih Pak, keras. Itu yang mematokkan dirimu sendiri. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Orang yang tadinya pendiam, dia bisa jadi pengkhotbah. Bisa, kenapa tidak? Orang yang tadinya tidak bisa main piano, belajar aja pasti bisa. Orang yang tadinya bicaranya gagap, berubah bisa. Kalau dipakai Tuhan harus bisa. Ketika dipakai Tuhan, orang yang pendiam gitu ya, jadi sanguin. Jadi menyenangkan suasananya, jadi hidup. Bisa, katanya cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Gak usah pakai tapi gini, tapi gitu, gak pakai tapi. Tapi aku bukan tipe sanguin Pak, jadi sanguin untuk Tuhan. Kita bisa jadi apa saja untuk Tuhan. Ketika membutuhkan orang yang sanguin, kita bisa jadi dia. Ketika dibutuhkan orang yang kolerik, kita bisa jadi kolerik. Ketika dibutuhkan untuk diam, kita bisa jadi orang yang diam. Sesuai kehendak Tuhan. Itu yang benar. Makanya jangan memiliki tipe kepribadian salah satu dari itu. Tipeku yang mana ya? Sanguin, kolerik, plekmatik, satu lagi apa? Melankolik. Gak usah. Tipeku bukan semuanya itu. Tipe kepribadianku adalah pribadi Tuhan Yesus. Itu yang benar. Solusinya itu sebenarnya. Psikolog gak punya solusi. Dia belajar manusia tuh begini, begitu. Teorinya banyak. Solusinya apa? Gak ada. Kalau Alkitab ada, berubahlah kau. Kita bisa berubah, saudara. Ya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Saudara tahu nggak? Kuasa Tuhan itu tak terbatas. Dan itu ditaruh dalam diri kita. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ibu bisa nggak bahasa Rusia sekarang? Bisa nggak belajar? Ya bisa lah. Ada orang yang bilang begini, nggak bisa, susah. Lo belum belajar padahal. Bisa. Masa kalah sama anak kecil yang di Rusia sana? Pinter semua loh mereka ngomongnya. Iya, itu cuma soal latihan. Ya. Makanya jangan mematok diri kaku. Gak bagus. Jadi orang harus fleksibel. Kalau Tuhan suruh begini, oke Tuhan. Begini oke. Disuruh minum jus pare, oke Tuhan. Itu. Serius, jus pare pernah saya coba. Pahit sih, tapi gak terlalu pahit.
Hidup ini lebih pahit, saudara. Iya, hidup ini banyak masalah loh. Kalau saya lihat, aduh Tuhan, aduh bagaimana ya. Coba zamannya Tuhan Yesus dulu ya, disembuhkan Tuhan semua. Tapi jangan khawatir, saudara. Kita nggak sembuh di bumi. Di langit yang baru, bumi yang baru. Kita semua akan sembuh. Amin ya. Saudara, Tuhan itu maunya kita berubah. Bukan Tuhan yang mengubah, lalu kita pasif jadi robot dirubah sama Tuhan. Bukan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan sudah dilakukan Tuhan semuanya. Dan sedang dilakukannya. Yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Bagian kita adalah memberi diri, belajar firman. Melakukannya. Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Maka perubahan akan terjadi. Pasti. Tidak ada yang tidak bisa berubah itu. Yang bisa adalah orang yang beralasan. Alasannya ini, itu. Bahkan Yudas saja harusnya bisa bertobat. Sudah terlanjur jual Yesus, dia menyesal. Mestinya setelah menyesal dia return to God. Kembali ke Tuhan. Tapi dia tidak. Dia mengeraskan hatinya, gantung diri. Tidak bertobat dia. Petrus juga begitu, berkhianat sama Tuhan Yesus. Tapi ia kembali bertobat. Kembali kepada Tuhan. Itulah bedanya. Hari ini banyak orang yang menyesal, nangis-nangis kalau KKR. Tapi tidak bertobat. Percuma. Kalau nangis bagus, itu awal yang baik. Tapi jangan tangisan buaya. Nangis di depan, pulang jahat lagi. Ini gimana ya? Kadang-kadang saya bingung juga loh. Makanya gereja itu harus menekankan pertobatan, perubahan. Harus jadi agen perubahan, agent of change. Bukan penekanannya ritual. Kalau mau pintar sini, kudoain. Gak ada begituan. Kalau mau kaya sini, kudoain. Gak ada begituan. Kasih persembahan yang banyak, nanti kalau diberkati lebih banyak. Ngasih banyak, berkatnya makin banyak. Akal-akalan itu. Supaya jemaat ngasih banyak. Enggak, jemaat harus dewasa imannya. Ketika ia tahu memberi berapa sesuai kehendak Tuhan. Itu lebih benar. Ketika tidak ada yang pas-pasan, enggak usah memberi, santai saja. Tuhan tidak urusan duit, Tuhan urusan hati kita. Amin ya. Tuhan urusan dengan hati kita berubah enggak sih? Cinta Tuhan apa enggak sih? Selama ini cinta diri sendiri terus. Iya. Makanya ya, kalau seseorang sudah bisa mengosongkan dirinya, itu luar biasa itu. Saudara kita suka mengosongkan diri. Harus diisi gairah surgawi. Baru kita bisa hidup untuk Tuhan. Baru hidup kita berbuah-buah. Alkitab berkata begini, kalau firman itu ditabur dan dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apanya yang berbuah-buah? Hidupnya. Artinya ia berubah total karakternya. Mengenakan kodrat ilahi. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Jadi garam dan terang. Jadi berguna bagi kemanusiaan. Jadi berkat bagi sesamanya. Berubah total, tadinya pelit banget gitu. Sekarang jadi berkat. Tapi juga nggak boleh boros, semuanya milik Tuhan. Harus pas di tangan Tuhan. Amin ya. Mestinya begitu loh setiap kita. Ya. Perjuangan untuk berubah itu sangat sulit. Yaitu tadi, kalau orang sukanya daging suruh makan sayur susah. Tapi kalau orang suka sayur suruh makan lemak. Jijik dia. Itu namanya selera. Nah, selera kita duniawi atau surgawi? Ini yang jadi masalah. Berubahlah. Alkitab itu sangat jelas memerintahkan berubahlah kau menurut pembaharuan budimu. Supaya apa disuruh berubah?
Supaya kamu mengerti manakah kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah. Yang baik itu yang mana. Yang menyenangkan Tuhan atau berkenan itu yang mana. Dan yang sempurna itu yang mana. Jangan hidup kita ini hidup cuma sekali jadi batu sandungan bagi sesama. Orang bukan merasakan berkat, malah sebaliknya kalau ada dia males aku. Nah, yang begitu-begitu tuh. Hari ini YouTube memberi contoh kepada kita. Banyak sekali orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi mulutnya busuk. Nyerang sana, nyerang sini. Kelihatan dari sorot matanya, nggak punya kasih. Alasannya biasa, membela Tuhan. Teroris. Teroris itu begitu, membela Tuhan. Sama di YouTube juga begitu. Padahal Tuhan bicara loh, kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Kita itu harus punya hati yang bersih, saudara. Ya, kalau lihat orang salah pun, jangan menghakimi. Ya dulu aku juga salah. Kita tolong dia supaya dia tidak terjerumus terus ke dalam kesalahannya. Kan begitu harusnya. Semua kita buat dosa, tapi ke depan jangan pernah buat dosa lagi. Makanya harus berubah mindsetnya. Bukan cuma supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak bisa berbuat dosa lagi. Saya kalau disuruh makan lemak binatang ya, nggak bisa saudara. Disuruh dibayar aja nggak mau, gratis nggak mau. Dibayar aja nggak mau apalagi gratis. Gak bisa, karena gak doyan. Mestinya kita semua tidak doyan dosa. Katakan amin. Begitu, jadi gak usah gini. Aduh, aku sebenarnya pengen nih. Tapi ku tahan nih, takut masuk neraka soalnya. Aduh, ngiler, tes. Aduh, itu belum bertobat, belum mengalami perubahan. Kalau orang berubah itu gak usah nahan. Disodorin dosa gitu, gak doyan aku. Aman kan kalau doyan? Makanya istri-istri ya, suka megangin suaminya gitu ya. Percuma. Tergantung selera. Kalau suaminya seleranya yang enggak gitu, percuma dipegangin. Emang bisa megangin dari pagi sampai malam 24 jam? Enggak bisa. Makanya suami yang takut akan Tuhan, istrinya sangat beruntung. Amin ya. Iya. Dan sebaliknya, istri yang takut akan Tuhan, suaminya beruntung. Kan begitu harusnya. Iya, sebab percuma dipegangin suaminya. Kalau seleranya nggak benar itu ada kesempatan dikit dia. Contoh ya, ada seorang suami itu di rumah itu baik, kalem gitu. Kalem, nggak kemana-mana. Setia. Nggak taunya dia punya simpanan. Bukan simpanan di bank, bukan. Itu tabungan namanya. Ini simpanan tanda kutip. Kapan istrinya bingung, kapan ini dia punya ya? Dia di rumah terus, rupanya kalau lari pagi. Hari ini kalau suaminya ada yang lari pagi rajin, istrinya harus ikut. Harus diaudit. Nanti kalau istrinya ngikut terus suaminya jadi malas, nah itu dia. Ma aku sekarang malas lari pagi, wah jewer langsung. Ketahuan kau ya. Satu lagi kalau suaminya nggak mau berubah. Lagi makan gitu, makannya sembarangan. Tanyain baik-baik dia. Papa, kok kenapa makan sembarangan gitu? Udah bosan sama aku? Mau cepat mati? Iya, setiap orang harus bertanggung jawab. Ya, semuanya itu kelihatan. Iman seseorang itu kelihatan dari bagaimana ia hidup. Makanya iman bukan kelihatan di mulut atau di pikiran, bukan. Iman itu kelihatan di perbuatan. Iman itu adalah perbuatan nyata yang menyenangkan Tuhan. Itu iman. Jadi kalau kita berubah, bertobat, itu iman, menyenangkan Tuhan. Amin ya semua ya. Nah, kan begitu jadinya. Saudara sekalian ya, ketika perubahan itu sulit, gak ada orang bilang perubahan itu gampang. Maka kita perlu berjuang mati-matian untuk berubah. Berubah itu sulit, ya aku harus berjuang mati-matian, all out.
Jangan dengarkan teologi yang mengatakan kamu sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jadi kamu nggak usah berbuat baik, nggak usah berusaha hidup kudus. Nanti Tuhan yang kuduskan. Oh, itu sesat itu. Makanya banyak orang di gereja udah tenang, udah selamat. Nggak ngapa-ngapain dia. Iya banyak yang begitu modelnya. Banyak banget. Nggak bisa berubah. Kenapa dia mesti berubah? Nggak usah, udah selamat. Kalau kita enggak, kau nggak berubah, nggak selamat kau. Perubahan kita dari hari ke hari terus maju. Itu yang benar. Makanya perjuangannya sulit. Ya coba aja berubah. Yang nggak doyan sayur, coba aja makan sayur. Belum soal rohani nih. Apalagi soal rohani. Sukanya nonton yang nggak benar. Coba berhenti. Bapak Ibu saudara sekalian ya. Alkitab itu mengatakan dengan jelas loh. Baik engkau makan. Atau engkau minum. Atau engkau melakukan sesuatu yang lain. Apapun itu. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya termasuk kuliner. Termasuk bicara yang benar. Ibadah yang benar itu mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan cuma di gereja. Bukan sebagian, sekian persen. Bukan. Ya. Banyak orang kalau ditanya mau sehat, mau makan sehat? Enggak. Kuliner deh. Bukan berarti kuliner enggak boleh, boleh. Sekali-sekali boleh. Kan orang sakit itu bukan karena kesalahan makan sekali. Karena setiap hari. Bilangnya, cuma sekali ini Pak. Ya hari ini. Besok sekali lagi Pak. Itu namanya bukan sekali-sekali. Itu namanya sehari sekali. Orang tidak mau berubah karena tidak mau bayar harga. Nggak mau bayar harga. Kalau orang sombong ya, berubah itu sulit. Kenapa? Harus merendahkan diri. Nggak bisa, aku memang begini. Nah itu yang menyebabkan nggak bisa berubah. Nggak mau bayar harga. Bayar harga. Udahlah, anggap aja kau itu nggak punya apa-apa. Ditindas orang nggak apa-apa. Bayar harga. Tinggalkan dunia ini. Bayar harga, tadinya uangku banyak Pak, bisnis curang. Nggak usah curang-curangan. Bayar harga. Tadinya bisa punya segini, sekarang segini, nggak apa-apa. Bayar harga. Orang nggak mau bayar harga ya nggak berubah selamanya. Ya, belajarlah saudara. Zaman sekarang kita beruntung, ada teknologi online. Di rumah pun bisa dengar YouTube. Banyak ada yang cerita sama saya, ibu-ibu. Saya mau sambil masak Pak, dengerin Pak Wigno gitu. Loh, nanti bisa gosong itu. Masa katanya bisa dengar hari ini, aduh. Saya anjurkan ya semua kita ya. Ikuti online Bible Study. Setiap Rabu malam kita Zoom. Kalau nggak sempat ikut Zoom, Kamis paginya sudah ada di YouTube. Urut, saudara. Jangan kejar-kejaran sama teman-teman kita, oh dia sudah sampai sana. Nggak usah, di awal aja. Dari kitab Kejadian aja. Urut pelan-pelan saja, nikmati saja. Kebenaran itu bisa dinikmati loh. Kalau kita ikut benar gitu, iya ya, mantep nih. Daripada saudara nonton film seri Korea, seri apa lagi yang lagi ngetop? Waduh, kalau seri ya, begitu habis satu, lagi dua, lagi tiga, nggak mau berhenti seharian. Kalau di gereja, lama banget khotbahnya. Ini udah hampir setengah satu ini. Kalau film seri aja seharian nggak apa-apa. Aduh, berjuang itu harus pakai langkah konkret. Jangan cuma diangan-angan. Ada nggak orang yang buat begini? Aku rajin belajar Pak. Gimana caranya? Dalam hatiku. Mana ada? Rajin olahraga itu harus dilakukan. Belajar kebenaran itu harus dilakukan, bukan teori. Learning by doing. Itu mestinya. Itu belajar kebenaran. Jadi kalau sudah dengar khotbah, lakukan. Mulai dengan langkah nyata. Ikuti online Bible Study. Habis itu renungkan. Hidupi setiap hari. Waduh. Dalam waktu 6 bulan akan terjadi perubahan hebat. Coba saja kalau nggak percaya.
nanti kita ketemu. 6 bulan, setahun, 2 tahun, makin lengkap. Makin lengkap. Kita baru sampai kitab Amsal. Belum sampai perjanjian baru aja udah perubahan manusianya udah hebat pasti. Pasti. Sebab firman Tuhan itu berkuasa. Berkuasa untuk mengubah. Cuma satu lagi terakhir, ketika seseorang mulai berubah, ingat, ada yang namanya withdrawal effect. Ketika seseorang, misalnya nih, ini misal, orang narkoba, berhenti dia dari narkobanya. Apa yang terjadi? Sakau. Katanya, saya nggak pernah juga sih, katanya sakau. Sakau itu sakit semua, nagih, sama. Ketika berhenti merokok, pahit nih, nagih dia. Sama, ketika suka keluyuran malam terus di rumah gitu ya. Kesemutan nih kakiku. Kalau nggak jalan kesemutan gitu. Itu withdrawal effect. Kalau seseorang berhenti berubah dari sebelumnya, pasti ada efek yang nggak enak, mau balik. Itu normal. Tahan saudara, berjuang. Seperti Tuhan Yesus berjuang. Taat sampai kesudahannya. Bahkan mati di kayu salib. Kita juga begitu. Berjuang, susah nih. Dia soalnya begitu, nggak usah pakai dia. Kita, aku mau berubah. Banyak orang nggak percaya sih. Kalau saudara berubah, saudara pasti lihat mujizat. Bukan mujizat kesembuhan yang didemokan itu, bukan. Mujizat yang jauh lebih luar biasa. Orang lain di sekeliling kita heran. Dia salah makan apa nih tadi? Nggak salah makan, justru makan yang benar. Makan firman yang benar. Oh, rupanya dia sering ke Grisenda. Dimarah-marahin sambil dikasih makan. Waduh, mantap. Enak kan saudara? Datang dikasih kopi dulu. Teh, snack. Nah, enak kan habis itu baru dia marah-marahin. Aduh. Perjuangan kita melawan diri sendiri. Itu sebabnya di kitab Ibrani dikatakan kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib kita ikut perjuangan, saudara. Ya? Amin? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Musik saja. Saudara sekalian, kita tidak punya waktu banyak. Di sisa umur hidup kita ini, berubahlah mulai sekarang, saat ini juga. Semuanya mungkin dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Berubahlah saudara. Jangan punya banyak alasan. Tetapi begini begitu, jangan banyak alasan. Katakan, ya Tuhan, aku mau berubah. Aku akan mulai Tuhan, sekarang. Berapapun biayanya, aku mau bayar harga. Aku harus berjuang bersama pimpinan Roh Kudus. Aku tidak mau mengeraskan hatiku. Tuhan, aku percaya pertolongan-Mu nyata dalam hidupku. Tapi ingat saudara, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bertobatlah hari ini. Berubah semuanya. Amin ya saudara. Tiada yang mustahil.
Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami diberi asupan yang benar, firman kebenaran. Kami percaya jiwa dan roh kami akan mengalami perubahan hebat di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu, pakai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini, pakai gereja-Mu ini untuk menjadi sumber kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati berlimpah-limpah, sehingga hidupnya boleh jadi berkat dimanapun mereka berada. Juga seluruh pelayan Tuhan yang sedang melayani Tuhan. Berkati semua kami Tuhan, juga seluruh keluarga kami. Agar kami pun melayani Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai langit yang baru, bumi yang baru. Juga seluruh umat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada, baik yang di tempat ini maupun sampai ke ujung bumi. Curahkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada info sebentar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.